La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di bulan Syawal ini ya. Setelah beberapa minggu kita libur ya terkait dengan libur hari raya, dan malam ini karena untuk pertama kali kita bertemu setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, walaupun telat, saya mengucapkan pada Bapak Ibu sekalian minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan umat juga bergerak menuju ketakwaan yang hakiki, yaitu dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Pada malam ini, di awal pertemuan kita, itu kita membahas ya, ini mungkin sesuai dengan judulnya ya, berulang kali terjadi. Sebenarnya juga sudah berulang kali kita membahas terkait dengan defisit APBN ya kan. Baik dalam kajian kitab Sistem Ekonomi Islam maupun juga dalam kajian kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah secara konsep, kita sudah juga menyinggung kenapa kemudian terjadi defisit APBN ya kan. Nah, di kajian politik ekonomi terkini yang kita jadikan acuan untuk pembahasan adalah fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ekonomi dan politik kita. Malam ini kita akan membahas satu fenomena di awal tahun ya. Nah, karena ini datanya triwulan pertama mungkin karena terkait dengan 3 bulan pertama APBN itu sudah eh, dihadapi dengan problem serius ya, defisit APBN ya, yang salah satu pemicunya juga adalah eh, kenaikan BBM mungkin ya, karena ada subsidi yang harus digelontorkan alasan pemerintah karena terkait dengan perang Iran dan melawan Yahudi laknatullah dan gembongnya Yahudi Amerika Serikat yang sampai sekarang kita nggak tahu kapan perang itu akan berakhir. Kita tentu berdoa perang dimenangkan oleh umat Islam sehingga kekufuran yang dan kezaliman yang dihasilkan dari sistem ekonomi kapitalis segera kemudian berakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita malam ini terkait dengan defisit APBN yang berulang kali terjadi, dan ini sebenarnya harusnya menyadarkan kita, bukti juga berulang kali kita disodorkan bahwa selama kemudian sistem ekonomi kapitalis yang kita terapkan, maka yang terjadi adalah krisis dan krisis ya, APBN defisit dan defisit, sehingga menghasilkan utang ya, kemudian beban pajak yang tinggi ya, dan pada akhirnya adalah rakyat yang dikorbankan. Itu saya kira topik eh, diskusi kita malam ini. Nah, sebagai pengantar diskusi, saya ingin memaparkan beberapa data ya yang terkait dengan defisit APBN, ya kan. Kalau kita perhatikan, memang defisit APBN ini sudah data ini sudah kita bahas di eh, awal ya, pada saat memasuki awal tahun ya 2026, ada euforia pada saat itu karena ada eh,
tahun anggaran baru, Menteri Keuangan yang baru pada saat itu yaitu Purbaya menggantikan Sri Mulyani. Tapi kalau kita lihat data di awal juga sudah kita dapatkan di tahun 2026 awal itu, memang ya anggaran itu sudah dirancang untuk defisit, ya kan. Jadi di awal 2026 ya pada saat pemerintah melaporkan atau menyampaikan postur APBN 2026 ya memang sudah ditetapkan negatif ya. Negatifnya karena mengikuti ketentuan undang-undang itu di bawah 3%, 2,48%, ya kan. Nah, tapi di awal ini sudah luar biasa, baru 2 bulan itu mendekati defisitnya itu lebih dari 0,5%. Ya. Maka kalau ini tidak dikendalikan, menurut beberapa pengamat, bisa jadi anggaran itu akan defisit di atas 3%. Dan kalau dalam konteks politik di Indonesia, ketika anggaran defisit di atas 3% itu bisa dijadikan alat politik untuk memajulkan rejim atau presiden. Nah, jadi kalau kita bicara tentang defisitnya sebenarnya itu sudah hal yang biasa itu kan. Karena ya kita tahu bahwa sistem ekonomi yang kita terapkan itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pada pajak ya dan utang gitu kan. Nah, jadi ini adalah data APBN 2026 ya, era APBN 2026. Di situ ada pendapatan negara. Ini merupakan APBN terbesar sepanjang sejarah sebenarnya. Nominalnya ya di angka eh, 3.147 triliun ya, dengan penerimaan terbesar dari pajak yaitu 2.692 triliun. Nah, sehingga menghasilkan defisit primer antara pendapatan dan belanja itu yang jumlahnya 39,4 triliun ya. Nah, karena ada kebutuhan lain, kemudian muncul utang ya. Utang yaitu 638 ya, defisit ya. Yang ini di backup tentu tidak lain dari utang biasanya. Nah, ini adalah data awal APBN kita. 2026 sudah dilaporkan memang negatif atau defisit. Nah, di awal tahun, ini data APBN Februari ya, realisasi Februari itu yang membuat beberapa kalangan ya, baik yang pro maupun yang kontra, yang pro atau yang ya sebenarnya bukan bukan eh, apa namanya lawan politik ya, bukan apa istilah lawan politik itu, lawan dari rejim ya. Itu sebenarnya nggak ada lawan, semuanya hanya bermain bersandiwara gitu kan. Karena pada akhirnya ketika DPR, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikuasai oleh satu partai atau partai koalisi ya, bukan partai oposisi, sorry. Jadi sebenarnya di Indonesia tidak dikenal oposisi, semuanya sama itu kan. Cuman ya manuver-manuver politik aja yang mereka lakukan untuk menyerang agar ya seolah-olah terjadi eh, check and balance gitu kan. Padahal ya di belakang ya mereka kadang-kadang juga eh, sepakat ya. Nah, termasuk juga ketika data APBN di bulan Februari 2026 itu sudah menunjukkan defisit yang cukup besar ya. Sebagian kalangan memberikan warning gitu kan agar hati-hati sehingga defisit APBN tidak melebihi 3%. Ya. Artinya pengeluaran harus dikendalikan, tapi di sisi lain juga ada yang mungkin berupaya memanfaatkan ya tadi dengan ancaman kalau APBN defisit di atas 3% itu bisa ya DPR melakukan upaya untuk memansulkan pemerintah. Ya. Jadi bergeser untuk kepentingan politik ya, bukan semata-mata untuk eh, pengendalian APBN ya kan. Nah, sampai akhir Februari, data yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan, walaupun sekarang sudah April ya, cuman data yang baru saya rilis dapatkan itu sampai akhir Februari, memang pendapatan negara
itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang sudah terrealisasi. Jadi ada pendapatan negara itu 358 triliun ya, atau 11,4% terhadap APBN ya, di akhir Februari ini ya. Sementara belanja negaranya itu sudah menyentuh di angka 493,8 triliun ya. Sehingga terjadi defisit ya, defisit 135,7 triliun atau 0,53% dari PDB ya. Nah, kalau kita perhatikan data pengeluaran ini ya, belanja APBN 493,8 triliun ini yang besarnya sudah 12,8% ya dari total RAPBN ya. 346,1 triliunnya itu merupakan belanja pemerintah pusat. Sementara 147,7 triliun itu transfer ke daerah. Nah, Menteri Keuangan mengomentari terkait dengan defisit APBN ini, ya, dia mengatakan bahwa defisit APBN walaupun sudah menyentuh di angka 0,53%, artinya kan ini kan 2 bulan ya. Katakanlah kalau rata 2 bulan ini seperti ini berarti 10 bulan ke depan kalau kita kalikanlah ya berarti 6 gitu kan itu bisa di atas 3% ya kan kalau tidak dikendalikan ya. Nah tapi Menteri Keuangan menyatakan bahwa defisit APBN masih dalam koridor APBN 2026 artinya masih akan ditekan di bawah 3%. Karena itu, menurut Menteri Keuangan, pemerintah akan terus mendorong faktor-faktor penguat pertumbuhan ekonomi agar kinerja fiskal tetap terjaga sepanjang tahun. Artinya kinerja fiskal tetap terjaga itu penerimaan yang bersumber dari pajak, terutama itu kemudian bisa tercapai sesuai dengan target sehingga defisit itu kemudian tidak melebar. Nah, itu data pendapatan dan belanja negara, itu kan. Nah, sehingga defisit APBN bulan Februari ini tadi menyentuh di angka 135,7 triliun. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan defisit kok begitu besar di di 2 bulan ini ya? Sebagian ya yang tidak sepakat dengan eh, program pemerintah yaitu MBG ya mengatakan bahwa salah satu penyebab defisit terbesar itu adalah munculnya pengeluaran eh, anggaran dalam bentuk MBG, makan bergizi gratis ya. Yang ini tahun lalu tidak ada itu kan. Sehingga tahun lalu Januari Februari belum mencuat terkait dengan defisit APBN itu ya. Nah sekarang karena ada pengeluaran yang besar, salah satunya MBG, itu sebagian mengatakan inilah yang menjadi penyebab ya defisit sejak awal itu kemudian sudah muncul ya kan. Padahal kalau kita perhatikan, kita bandingkan nanti ya, yang menjadi maaf, penyebab utama atau pengeluaran yang terbesar itu sebenarnya bukan di MBG kalau kita lihat ya kan. Jadi ini yang mungkin juga disembunyikan karena memang ini adalah eh, beban yang terus kemudian dibayar tanpa memperhatikan kemampuan keuangan. Pokoknya apapun terjadi bunga ini harus dibayar gitu kan. Inilah ketaatan kepada kapitalis dari rejim itu kan. Jadi faktanya kalau kita lihat sebenarnya yang eh, terbesar eh, yang menyebabkan defisit itu bukan MBG, tapi adalah APBN di bulan Februari itu dibebani oleh pembayaran bunga utang. Bayangkan kalau kita lihat di beban APBN Februari 2026, pemerintah dengan tidak pernah merasa berat ya kan dan tidak pernah merasa istilahnya itu membebani itu kan. Selalu kalau bicara terkait dengan beban APBN itu
kalau tidak subsidi itu pengeluaran yang selain utang, bunga itu kan. Nggak pernah kemudian mereka mengeluh bahwa APBN itu dibebani oleh bunga utang gitu kan. Padahal kalau kita lihat beban pengeluaran terbesar yang ini kemudian tidak dinikmati oleh rakyat sebenarnya, tapi para kapitalis itu adalah pembayaran bunga utang yang di bulan Februari itu hampir menyentuh 100 triliun, 99,8 triliun. Sementara kalau kita lihat pengeluaran yang terkait dengan MBG terlepas ya, masih juga ini pro dan kontra dari sisi ketepatan alokasinya, ya. Karena ya bukan rahasia lagi ternyata di dalamnya banyak korupsi dan penyimpangan dari pengeluaran untuk anggaran MBG ini. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan porsi membayar bunga itu masih lebih tinggi membayar bunga. Jadi kalau kita lihat ya realisasi belanja ini di bulan Februari ya ada belanja pegawai, kemudian belanja barang, belanja modal, kemudian belanja bantuan sosial ya. Itu kalau kita perhatikan di belanja pegawai itu hanya bayangkan ya, belanja pegawai itu 45,1 triliun. Bayangkan tadi ya dengan bayar bunga itu 100 triliun, dua kali lipat lebih gitu kan bunga itu dibandingkan dengan biaya belanja pegawai gitu kan. Ini kan luar biasa ya kan. Makanya kondisi APBN ini sudah sangat-sangat tidak sehat ya kan. Nah, sementara di belanja barang gitu kan. Nah, ini ada peningkatan. Ya inilah yang mungkin salah satu pihak yang mengkritik ini dampak dari MBG. Memang ada belanja barang di situ yang APBN 2025 di 2 bulan pertama ini menyentuh di 18%. Nah, di 2026 itu sudah menyentuh di angka 28,6 ya. Jadi yang itu sebagian besar ya memang di situ ada penyaluran MBG. Nah, tapi kalau kita lihat datanya penyaluran MBG di tahun di 2 bulan ini ya kan, itu hanya 39 triliun. Hampir ya sepertiga ya, hanya sepertiga dari utang yang 100 triliun tadi ya. Bunga utang ya. Apalagi kalau kita lihat belanja modal kita sangat minim sekali itu kan. Belanja modal hanya 15,3 triliun, belanja bantuan sosial agak tinggi 27 triliun, di situ ada PBI, kemudian ada kartu sembako, ada juga untuk kuliah ya, KIP 2,2 triliun ya. Ada JKN tadi PBI ya 7,7 triliun, ada untuk orang miskin 7 triliun dan sembako ya 10,0 triliun. Nah, ini sekali lagi eh, MBG itu bukan eh, pengeluaran tertinggi. Justru tadi pengeluaran tertinggi untuk APBN yang menyebabkan defisit tinggi itu adalah realisasi pembayaran bunga utang yang menyentuh di angka 99,8 triliun ya, atau 100 triliun kurang dikit. Nah, apa sih efek defisit dari anggaran ini? Kalau kita lihat efek defisit anggaran ini biasanya lagi-lagi yang dikorbankan itu rakyat. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi makro, ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah, maka negatif ya, efek negatif dari APBN ini itu yang paling merasakan dampaknya itu adalah rakyat. Korban terakhirnya itu rakyat. Ya, baik nanti dari sisi penerimaannya, ya. Jadi defisit itu kan ketika penerimaan itu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam konteks KPBN yang dikutak-atik untuk kepentingan rakyat bagian besar, ya kan. Nah, efek negatif ini terhadap neraca rumah tangga atau konsumsi akibat kemudian defisit karena tidak ada modal, pertumbuhan ekonomi juga kemudian lambat, tidak bisa bekerja, miskin, terjerat utang ya di lembaga konsumsi ini apa rumah tangga konsumsi. Sementara rumah tangga produksi ini juga sudah kita bahas sebelumnya
dampak dari ekonomi yang tadi negatif impact ini itu adalah karena ya tadi ya miskin, masyarakat bertambah, pernah juga kita pernah bahas itu kan, orang miskin bertambah walaupun rakyat Indonesia katanya eh, masih paling bahagia ya, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, dampak dari kemiskinan ini juga ya kemudian disebabkan oleh pengangguran. Ya, ini memang di satu sisi pengangguran dan itu ya seolah-olah siklus yang saling menguatkan, gitu kan. Jadi ketika kemudian pengangguran, produksi juga terhenti, konsumsi juga terhenti, gitu kan. Nah, dalam konteks neraca ya, rumah tangga produksi ya, akibat eh, defisit ini ya, masyarakat yang mengalami defisit terjerat utang miskin, demand juga anjlok, produksi berhenti, akhirnya beberapa pabrik bangkrut atau gulung tikar. Nah, di sisi lain, dampak terhadap rumah tangga pemerintah ya atau neraca pemerintah, maka ketika kemudian ada ya banyak masyarakat miskin, ya otomatis kan subsidi dan belanja sosial biasanya naik tajam, defisit kemudian semakin melebar, ya. Contoh itu kan, walaupun ini bisa pro dan kontra, minyak bumi naik gitu kan, tapi katanya subsidi untuk pertalit kemudian tidak dikurangi bahkan ditambah, ya. Tapi itu kan kembali bebannya itu kepada rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apa? Pemerintah menambah utang. Dan kita lihat tadi gitu kan, di awal sudah kita bahas beban terbesar dari pengeluaran APBN itu bayar bunga utang. Jadi ini adalah dalam bahasa ekonomi lingkaran setan sebenarnya. Ketika sistem ekonomi kapitalis yang kemudian diterapkan lagi-lagi rakyat kemudian sebenarnya yang dikorbankan, ya kan. Nah, sehingga dampak dari negatif impact ini adalah korban terakhir rakyat. Pertama, apa yang dia lakukan? Utak-atik besaran pajak. Pajak kemudian terus dioptimalisasikan, baik dinaikkan persentasenya maupun dinaikkan juga sumber objek pajaknya. Ya, tarif pajak yang dinaikkan, sumber pajaknya juga dinaikkan atau objek pajaknya. Kemudian tingkat suku bunga dan pada akhirnya juga eh, tadi ya eh, kepentingan rakyat seperti subsidi dan yang lainnya atau dana-dana masyarakat tuh berkurang. Jadi dari pajak tadi saya katakan dampaknya itu dari sisi sumber ya, yaitu pajak eh, lagi-lagi masyarakat ya itu dibebani dengan berbagai pungutan untuk apa meningkatkan target penerimaan pemerintah ya. Dari sisi belanjanya diperketat. Ya. Salah satunya itu adalah alokasi yang biasanya juga berhubungan dengan rakyat secara umum. Contoh ya, dampak dari negatif anggaran yang negatif ini ya, misalnya ya, pembelian pertalit itu kemudian dibatasi. Ya, pembelian pertalit dan solar mulai 1 April kemarin ya, itu kemudian dibatasi. Tujuannya apa? Agar APBN defisitnya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu melonjak. Pemerintah tidak berani mungkin menaikkan BBM itu kan, khawatir gejolak yang semakin besar gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan dampaknya lagi-lagi sebenarnya yang menanggung juga rakyat dalam bentuknya. Kalau kita lihat kan untuk meningkatkan eh, dana eh, apa istilahnya itu dalam bahasa mereka subsidi ya, subsidi BBM ini, ya lagi-lagi kan pasti yang ditingkatkan itu adalah pendapatan negara dalam bentuk pajak. Ya. Kenapa? Karena sumber daya alam malah justru tidak dikutak-atik, tetap semakin diliberalkan. Maka yang ditingkatkan itu pendapatan pajak atau menambah utang. Kemudian kita juga lihat misalnya masih di sektor energi ya. Ini usulan yang sangat luar biasa zolimnya sebenarnya itu kan. Ya, di mana dan merepotkan maksudnya Ketua Banggar mengusulkan pembelian gas LPG 3 kilogram
harus pakai sidik jari hingga retina mata. Ya. Padahal kalau kita lihat berapa sih nilai subsidi untuk gas ini? Kalau bahasanya itu kita akui ada subsidi. Dibandingkan dengan tadi gitu kan. Dengan bayar bunga sampai 100 triliun. Sementara subsidi, katakanlah kalau mau ada kata subsidi, LPG 3 kilogram itu kan untuk rakyat sebagian besar gitu kan. Yang dianggap katanya tidak tetap sasaran gitu kan. Nah, begitu juga di awal Februari kita sempat dihebohkan di mana ada 13,5 juta PBI itu kemudian dihentikan ya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan fasilitas PBI ini gitu kan. Yang akhirnya karena diprotes dari tanah sini, kemudian muncullah seolah-olah bukan dihentikan tapi reaktivasi, tapi dievaluasi itu kan, agar lagi-lagi selalu manis alasannya tepat sasaran ya. Padahal kalau kita bicara terkait dengan kesehatan, ya itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak boleh kemudian membebani rakyat. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi-lagi dampak dari defisit anggaran ya yang memang sengaja kemudian dibuat, ya kan? Itu lagi-lagi ya yang menjadi korban tidak lain adalah rakyat ya. Nah, lalu kalau kita lihat kembali ya, apa sih sebenarnya akar masalah ya terjadinya eh, berulang kali ya krisis defisit anggaran. Jadi kalau kita tadi sudah dibahas ya dari sisi judulnya saja sebenarnya kan sudah jelas ya. Krisis anggaran ini atau defisit anggaran ini akar masalahnya itu kan sebenarnya tidak lain tadi penerapan sistem ekonomi kapitalis sehingga judul kita itu adalah defisit anggaran krisis apa defisit anggaran ini membuktikan bahwa memang sistem ekonomi kapital itu sangat rapuh. Nah, kita refresh kembali apa sih yang menyebabkan anggaran kita itu selalu defisit ya ya karena ya seperti yang pernah saya sampaikan walaupun secara fisik kita ini sudah merdeka ya jadi kalau sekarang berarti bulan Agustus tahun depan tahun ini itu kita merdeka 81 tahun tapi tetap sebenarnya secara ekonomi dan secara politik kita ini masih dalam cengkraman liberalisme dan neoimperialisme. APBN kita paradigmanya masih APBN kapitalis. Kenapa? Karena memang sistem ekonomi yang diterapkan itu masih sistem ekonomi kapitalis. Jadi kita refresh kembali. Jadi secara apa istilahnya itu sejarah kita membuktikan bahwa walaupun di tahun 1945 kita itu merdeka secara fisik, tapi sebenarnya di sisi lain kita mulai bergeser ke arah penjajahan dalam bentuk lain, yaitu penjajahan tidak langsung atau dalam bentuk penjajahan politik dan penjajahan ekonomi. Dimulai dengan adanya konferensi meja bundar, ya, di mana Belanda dan para penjajah itu mengakui kedaulatan secara fisik, tapi sebenarnya di tahun 49 ini awal penjajahan ekonomi, eh, walaupun pada saat itu yang berkuasa Orde Lama, gitu kan. Kemudian kenapa di KMB ini salah satunya Indonesia harus mengakui utang yang kemudian dihasilkan oleh Belanda untuk memerangi ya atau untuk ingin kembali menjajah Indonesia secara dideklarasikan merdeka secara fisik. Tahun 67 naik Orde Baru ya. Kemudian bahasanya ini mulai masif ya penjajahan ekonomi dalam bentuk investasi. Kemudian 98 semakin kokoh dengan adanya letter of intent ya dari IMF ya 2014 ya masuk kemudian Cina sehingga penjajahan ekonomi Indonesia semakin kokoh ya baik oleh Barat Amerika dan Eropa dan Cina masuk juga semakin dominan akhirnya apa ya penjajahan ekonomi Indonesia semakin kuat lagi-lagi yang kemudian dikorbankan itu adalah rakyat ya kan
Nah, itu yang kita refresh dari sisi penjajahan ekonomi ya. Kenapa kita selalu defisit dan eh, APBN mengandalkan pajak dan utang? Karena esensinya walaupun kita dikatakan negara merdeka secara fisik, tapi ternyata secara politik dan ekonomi negara ini masih terjajah. Ya. Nah, karena eh, kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kalau kita lihat instrumen ya yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis untuk membangun ya itu semuanya itu membebani rakyat. Pertama kita lihat ya sumber dana pembangunan model kapitalis itu adalah investasi asing ya. Jadi eh, teorinya investasi asing itu kan dilakukan dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi gitu kan atau juga alih teknologi ya tapi ternyata setelah 80 tahun kita merdeka itu kan ya alih ekonomi apa alih teknologi juga tidak berhasil ya kan justru keberadaan investasi asing semakin membuat rakyat ini kemudian menderita dan sengsara. Kenapa? Karena investasi asing itu tadi meniscayakan adanya liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Banjir yang terjadi di Sumatera dan juga di Kalimantan dan yang terbaru di daerah Jawa Barat ya di itu itu menunjukkan dampak dari pengelolaan lingkungan yang disebabkan oleh liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Nah, kembali ke sini, investasi asing yang menjadi salah satu sumber dana pembangunan model kapitalis itu kan dua ya. Pertama, ya, mereka berbasis pengelolaan sumber daya alam, ya, investasi realnya mereka lebih suka ya mengeruk atau mengeksploitasi atau bahasa saya menjarah sumber daya alam. Kemudian di sisi lain mereka juga masuk lewat investasi tidak langsung di pasar modal, menghasilkan kemudian transaksi spekulatif ini yang menyebabkan pemicu ya ekonomi itu krisis karena di dalamnya ada bubble ekonomi gitu kan. Nah, jadi sumber pembangunan yang berala model kapitalis ini, yaitu investasi asing, ini menjadi tadi penyebab sebenarnya kerusakan ekonomi Indonesia. Kelihatannya maju, tapi di sisi lain ya, dampak kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan ya kemajuan eh, ekonominya itu. Misalnya ya di beberapa daerah yang tambangnya misalnya maju, dieksploitasi, memang ada peningkatan dari sisi sarana jalan, kemudian infrastruktur, tapi kerusakan dan penderitaan rakyat itu lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan. Yang kedua, sumber dana pembangunan model kapitalis itu dari pajak. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa pajak ini akhirnya yang paling kemudian besar membayar itu rakyat. Bahkan kita pernah juga apa istilahnya melihat kebijakan pajak yang sangat pro kapitalis dengan adanya pengampunan pajak itu kan bagi para kapitalis ya kan. Sementara bagi masyarakat kecil yang nunggak pajak langsung kemudian dieksekusi gitu ya. Sementara para kapitalis yang menunggak pajak itu kemudian diampuni. Ya. Nah, ini jelas ya kan. Jadi saya perhatikan seperti yang sering saya jelaskan, no, pajak secara filosofi ya, ya eh, itu sebenarnya bukan kemudian menciptakan keadilan, justru pajak ini sarana ya yang menunjukkan kezoliman ya terhadap rakyat. Baik dari sisi sumber pungutannya, tadi saya katakan kalau para kapitalis nunggang pajak kemudian diampuni ya dengan bahasanya itu diberikan potongan ya kan. Tapi kalau rakyat kemudian nunggak pajak itu kayak rekeningnya disita itu kan atau juga bentuk-bentuk sanksi yang lainnya. Jadi dari sisi penerimaan, ya, pajak itu kemudian mendolimi rakyat, ya, yang menikmati itu, yang sementara para kapitalis, walaupun mereka membayar pajak itu tidak sebanding sebenarnya dengan perampokan, eksploitasi sumber daya alam yang kemudian mereka dapatkan, ya kan.
Nah, sementara dari sisi pengeluaran, setelah kemudian pajak itu dikumpulkan, maka alokasi terbesar tidak kembali kepada rakyat. Seperti yang kita bahas di awal tadi, yang membebani APBN sehingga di Februari itu sudah defisit 0,51%, itu bukan alokasi untuk rakyat. Sebagian besar itu adalah alokasi untuk membayar utang. Bunganya aja tadi menyentuh di angka 100 triliun. Jadi sumber dana pembangunan ala kapitalis dengan bentuk pajak ini, ya, dari sisi kemudian penarikan dan sisi distribusinya itu menciptakan ya kezaliman dari dua sisi tadi itu kan. Sumbernya rakyat yang dieksploitasi, alokasinya para kapitalis yang kemudian diuntungkan. Nah, kemudian utang juga sama ya. Utang itu menjadi jerat alat untuk menjerat kepentingan politik dan juga sekaligus ekonomi. Lewat utang misalnya, ya pemerintah harus tunduk ya. Salah satu syarat utang misalnya harus mencabut subsidi, mengurangi kemudian eh, istilahnya pengeluaran pengeluaran yang menurut mereka tidak produktif gitu kan. Yang dan yang paling juga kemudian parah itu adalah salah satu syarat biasanya utang itu adalah ya mereka akan eh, memberikan utang itu tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk ya tadi investasi ya di ya lagi-lagi biasanya mereka mensyaratkan untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi investasi asing dan utang ini ya salah satunya itu adalah tadi itu kan dampak yang dirasakan oleh rakyat itu adalah beban APBN dalam bentuk bunganya, kemudian juga kerusakan alam dalam bentuk liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Jadi utang ini kalau disebutkan secara domestik ya beban bunga ya itu kemudian akan menyebabkan eh, membebani kas negara ya dan terjadi inflasi juga karena dalam teori teori ekonomi ya teori moneter ketika jumlah uang bertambah tidak disertai dengan sektor real itu akan mengakibatkan inflasi. Sementara utang yang berasal dari luar negeri lagi-lagi tadi sudah disebutkan memunculkan adanya intervensi asing ya sehingga negara kemudian terdikte ya. Dan yang keempat, ya, ketika kemudian investasi asing tidak sulit masuk, pajak kemudian ternyata sudah istilahnya itu minim yang bisa kemudian diambil oleh pemerintah, ya kan? Karena kondisi ekonomi lagi krisis, utang juga misalnya sudah sulit, ya. Maka yang keempat biasanya cetak uang. Cetak uang menghasilkan investasi dan lagi-lagi sebenarnya dampaknya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang. Nah, jadi kalau kita lihat dengan sistem ekonomi kapitalis tadi ya, maka kita melihat bahwa ya kekayaan pengelolaan sumber daya alam ini itu ya membuat eh, rakyat ini gitu kan dan istilahnya ekonomi itu mandek gitu kan. Kenapa? Ya, pertama sumber penerimaan negara dari sumber daya alam ya karena akibat liberalisasi dan swastanisasi tadi itu sangat minim ya. Jadi seperti yang pernah kita bahas bahwa sebagian besar APBN itu sumbernya dari pajak sementara sumber dari SDA pengelolaan sumber daya alam itu sangat minim bahkan sekarang kurang dari 20% gitu kan. Kemudian muncul juga belanja boros dan salah prioritas ya ini yang sering terjadi hanya sekedar pencitraan-pencitraan pembiayaan itu. Bahkan ya salah satu yang sekarang sedang terjadi pro dan kontra juga ya adanya MBG. Di satu sisi memang ada sedikit manfaatnya, tapi di sisi lain juga ya pengeluaran terbesar dari anggaran MBG itu berdasarkan beberapa riset yang saya baca itu tidak nyampe kepada rakyat, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan politik atau juga menguatkan jaringan mereka itu ya. Jadi rakyat lagi-lagi hanya dijadikan istilahnya itu kedok ya. Alasan ya, padahal sebenarnya eh, itu tidak nyampe kepada rakyat.
kemudian akhirnya distribusi kekayaan kemudian tidak lancar. Inilah yang terjadi ketika kemudian sistem ekonomi kapitalis dijadikan eh, landasan dalam pengembangan ya dan eh, pengaturan ekonomi atau kekayaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu, setelah kita paham bahwa akar masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalis, maka tentu kita juga sudah berulang kali solusinya tidak lain adalah kita mencampakkan sistem ekonomi kapitalis, ya, yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Nah, lalu bagaimana, gitu kan, solusi real agar sistem ekonomi kapitalis itu betul-betul bisa kita hentikan? Rasanya sulit kalau kita hanya mengandalkan dengan pergantian rejim lewat pemilu, gitu kan. Karena perubahan sistemik itu sulit biasanya lewat eh, sistem yang ada. Kenapa? Karena ajang pemilu 5 tahunan itu bukan ya untuk merubah sistem, bukan untuk mengganti sistem, tapi hanya sekedar mengokohkan sistem dengan mengganti orang gitu kan. Sementara problem yang kemudian kita hadapi ya dalam konteks ekonomi ini, dalam konteks APBN ini bukan hanya ya korupsi, bukan hanya kemudian pengelolaan APBN yang tidak amanah, tapi yang dominan itu adalah sistem pengelolaan APBN ala kapitalis ya atau sistem ekonomi kapital itu yang menjadi sumber utama APBN itu kemudian selalu defisit ya. Maka ketika kemudian solusinya itu hanya sekedar mengganti orang gitu kan, ya itu nggak akan pernah selesai gitu kan. Justru malah pemilu kita saksikan dari 5 tahun ke 5 tahun itu semakin mengokohkan oligarki gitu kan. Nah karena itu kalau kita ingin gitu kan eh, terjadi perubahan yang mendasar maka ya sangat sulit kita berharap dari jalur sistem demokrasi lewat pemilu itu kan. Maka yang harus kemudian kita lakukan, ya, kita mengajak para tokoh-tokoh umat, para politikus yang kemudian berpikir untuk kepentingan rakyat, peduli terhadap rakyat, janganlah kemudian kita tertipu kembali dengan ya jargon-jargon pemilu sistem demokrasi yang pada akhirnya kita saksikan setiap pergantian rejim ternyata selalu yang mendapat keuntungan, yang menang itu adalah oligarki, rakyat sebenarnya hanya sekedar tumbal di balik itu semua. Dan kenapa? Karena kalau kita perhatikan, Bapak Ibu kalian, ya, eh, perubahan itu akan terjadi sebenarnya kalau terpenuhi 4 syarat ini. Ya. Jadi hari ini kita lihat sistem ekonomi kapitalis ya, yang menyebabkan APBN kita defisit terus dan beban terbesar itu adalah tadi untuk membayar bunga. Sebenarnya ini adalah wujud nyata dari kebiadaban sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini harus disadari itu kan. Jadi penyebab terjadinya defisit anggaran bukan misalnya tadi karena ada MBG ya, bukan juga ya pengeluaran yang tidak tepat sasaran, pemborosan APBN, ya kan? Bukan juga sebenarnya bunga itu juga sebenarnya itu adalah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Nah, inilah yang harus kemudian dilakukan kalau kita ingin melakukan perubahan. Yaitu yang kita sadari bahwa rusaknya kemudian ekonomi kita, ya, defisit APBN yang berulang kali itu akibat kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang ideologi itu memang menyebabkan tadi ya kemiskinan, pengangguran dan juga kerusakan sumber daya alam kita. Nah, ini yang pertama, kalau kita ingin berubah menghentikan kemudian defisit APBN, menghentikan kemudian kesengsaraan rakyat ya, maka kita sadari bahwa akar masalahnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, perubahan itu akan terjadi ya kalau kita punya ya solusi ya yang akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis tadi. Maka kalau hanya sekedar kita merevisi atau mereformasi ya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem tambal sulam, tapi akarnya tetap sistem ekonomi kapitalis,
maka tidak akan terjadi perubahan yang mendasar. Maka kita harus kemudian mengganti ya sistem ekonomi kapitalis ini dengan solusinya apa? Sistem ekonomi Islam. Ya. Nah, tapi perubahan dari sistem ekonomi kapitalis atau peradaban kapitalis dengan sistem ekonomi Islam itu perlu ya dengan cara yang benar. Artinya perlu paham metodenya, metode perubahannya, dan yang keempat itu perlu ada partai atau jamaah yang melakukan perubahan dengan kesadaran tadi, sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi yang rusak, solusinya adalah sistem ekonomi Islam dan metode perubahannya tidak melalui jalan demokrasi, tidak melalui jalan parlemen, tapi dengan melalui jalan dakwah. Ya. Inilah syarat terjadinya perubahan, gitu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat solusinya, kalau kita bicara terkait dengan ya realisasi dalam konteks KPBN, maka solusi yang kita sodorkan berkali-kali untuk mengatasi ya defisit ya pengelolaan keuangan negara ya atau defisit APBN, ya maka kita harus bongkar, harus ganti ya sistem APBN ala kapitalis dengan sistem APBN atas dasar Islam ya dengan mewujudkan Baitul Mal sebagai sebuah sistem keuangan negara terbaik, dan ini tadi lagi-lagi ini adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Dan Baitul Mal ini kan itu adalah sistem keuangan yang didasarkan kepada ideologi yang berbeda dengan ideologi kapitalis. Baitul Mal kenapa menjadi sistem keuangan terbaik? Karena basicnya itu ideologinya Islam yang melahirkan sistem ekonomi Islam yang melahirkan APBN dengan pengelolaan ala Baitul Mal, ya kan. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita lihat kembali, kita refresh dan kemudian berulang kali untuk saya sampaikan bahwa eh, dalam sistem ekonomi Islam ya yang direalisasikan dalam konteks politik ekonomi, kalau kita bicara terkait dengan APBN, maka sumber daya alam yang ada kemudian di negeri ini dalam sistem ekonomi Islam semuanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBN. Nah, sekarang itu kan nyaris kalau kita lihat tadi sumber APBN itu hanya berasal dari sektor individu dan sedikit dari sektor negara, sementara sektor umum nyaris ya kepemilikan umum itu kemudian hilang karena diserahkan pengelolanya kepada swasta. Nah, sementara dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam itu dibagi ketiga, ada milik individu, milik umum, dan milik negara. Milik umum dan milik negara wajib dikelola oleh negara. Jadi, seperti yang sering sudah saya sampaikan, tambang-tambang yang jumlahnya kemudian potensinya ribuan triliun, itu wajib dikelola oleh negara dan menjadi sumber utama APBN. Nah, baru dari sini kemudian ya, maka APBN ketika kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam dengan paradigma kepemilikan dan politik ekonomi Islam ini, insya Allah itu akan terbebas dari defisit, ya kan. Dan yang lebih utama adalah karena sistem ekonomi Islam ini adalah berasal dari sang pencipta aturan yang muncul di dalamnya, maka sebenarnya yang paling utama sistem ekonomi Islam yang diwujudkan dalam bentuk politik ekonomi Islam yang kemudian direalisasikan dalam bentuk APBN yang sandarannya pengelolaannya seperti Baitul Mal yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu akan menjadi sumber datangnya keberkahan ya. Dan kalau Allah kemudian sudah menurunkan keberkahan, insya Allah itu kan, maka tidak ada yang bisa kemudian menolak atau kemudian menghentikannya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara terkait dengan eh, berulang kali ya sistem ekonomi kapitalis, berulang kali kita ganti rejim selama sistem ekonomi kapitalis, maka selama itu pula APBN kita itu akan senantiasa dihadapkan pada defisit dan menjadi beban bagi rakyat, ya kan. Nah, sehingga pernah kita bahas juga gebrakan
eh, sebaik apapun, seperti yang pernah kita bahas di awal itu, Purbaya melakukan gebrakan ya untuk mengatasi ya APBN dan juga kemandekan ekonomi. Faktanya sekarang kan tetap tidak ada dampak yang signifikan perubahannya. Kenapa? Ya karenanya kalau kita perhatikan gebrakan-gebrakan eh, Purbaya ini juga sama itu kan. Basicnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sehingga ya tidak ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Karena eh, yang membedakan Sri Mulyani dengan Purbaya dalam konteks APBN itu hanya gayanya aja. Sementara filosofi dan juga kemudian asas kebijakannya tetap mengacu kepada pengelolaan APBN ala kapitalis. Nah, itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan, Mas Norman. Ya, sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan malam ini terkait dengan pembahasan defisit yang selalu berulang, gitu kan, yang sebenarnya sudah kita paham, ya, akarnya tidak lain adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan APBN ala kapitalis. Itu barangkali ya, Mas Norman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, sebelum start kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, defisit APBN berulang terjadi. Bukti ekonomi kapitalisme aku. Ya, sesi jawabnya bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung present saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mendengar pertanyaannya kolom komentar bisa juga kirimkan di kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Itu udah masuk yang dari komentar aja mungkin kalau yang tidak, yang langsung tidak ada, Mas Baik, Arman. baik Ustaz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita beralih ke kolom komentar Ustaz. Ini yang pertama dari Pak Arif 0308 Kebon Baru Tebet. Hutang adalah perbudakan bagi mereka yang merdeka. Demokrasi dan kapitalisme sangat menyengsarakan masyarakat. Apakah perubahan tersebut tidak mustahil bila kita melihat kemauan masyarakat? Ya, eh, perubahan tersebut maksudnya perubahan apa? Hutang adalah perbudakan bagi mereka yang merdeka, demokrasi dan kapitalis sangat menyengsarakan masyarakat. Apakah perubahan tersebut tidak mustahil bila kita melihat kemauan masyarakat? Saya nggak tahu arah pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud mustahil itu melihat kondisi sekarang gitu kan. Apakah dengan melihat kondisi sekarang masyarakat yang apatis gitu kan, eh, perubahan itu akan terjadi gitu kan? Ya memang kadang-kadang kalau kita lihat realitas itu seolah pesimis gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita lihat siklus ya dari sistem demokrasi ini gitu kan, eh, jerat utang dan perbudakan itu kan sangat-sangat nyata gitu kan. Sehingga seolah-olah kita itu sulit ya untuk bisa keluar dari jerat utang dan perbudakan ala kapitalis ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan dakwah yang kemudian terus kita lakukan terus-menerus, maka saya kira perubahan itu akan terjadi, walaupun mungkin cukup lambat. Tergantung effort kita, usaha kita untuk melakukan perubahan tadi. Maka saya katakan di salah satu slide saya tadi itu kan, perubahan itu sebenarnya sesuatu yang alami itu kan. Sesuatu yang natural. Pasti setiap orang itu akan melakukan upaya untuk melakukan perubahan. Asalkan tadi itu kan, syarat perubahan itu yang paling mendasar itu dua sebenarnya itu kan. Yang pertama sadar bahwa
berada dalam kondisi yang tidak ideal. Itu minimalnya kan. Yang kedua, kita memahami bentuk yang idealnya, kondisi yang ideal seperti apa. Nah, selama ini yang eh, kenapa kemudian perubahan itu seolah-olah itu kan itu mustahil karena eh, yang kemudian agak sulit untuk eh, menggambarkan ya karena memang dakwah dibatasi ya saya kira dengan tuduhan radikal-radikal kalau untuk mencerna bahwa sistem sekarang itu sistem yang rusak saya kira itu semua sudah mulai banyak yang sadar ya. Para politikus bahkan sekarang eh, kita lihat kan Metro TV atau apa ya atau di majalah itu ya bagaimana cara keluar dari sistem ekonomi kapitalis. Itu kan sudah mulai gitu kan. Bahwa akar masalah negeri ini kalau dalam konteks ekonomi itu adalah karena penerapan sistem ekonomi kapitalis. Nah, yang kemudian belum menangkap secara utuh, mereka tahu harus keluar dari sistem ekonomi kapitalis agar kita kemudian terbebas dari hutang dan perbudakan, ya kan? Tapi solusi yang kemudian akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis masih samar-samar. Misalnya ya, ada yang mengatakan kita kembali ke pasal 33 ya dalam konteks ekonomi ya. Atau yang mereka katakan ekonomi Pancasila. Padahal kalau kita lihat sistem ekonomi Pancasila nggak ada prakteknya gitu kan. Secara konsep juga nggak jelas, prakteknya apalagi. Ada yang kedua bahwa kembali pada untuk solusinya itu sistem yang ideal itu sistem ekonomi Islam. Tapi sistem ekonomi Islam pun belum utuh. Yang dilihat hanya lembaga keuangan. Seolah-olah sistem ekonomi Islam itu identik dengan perbankan, ya kan? Akhirnya apa? Ya ini juga tidak mendapatkan gambaran seutuhnya. Bahkan justru ketika sistem perbankan Islam ini diterapkan masih dalam ruang lingkup kapitalis, akhirnya apa? Ya gambaran kemudian sistem ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam juga tidak utuh gitu kan. Akhirnya apa? Muncul kemudian persepsi nggak ada bedanya bank Islam dengan bank konvensional, ya kan? Kenapa? Karena kesadaran, sorry, sistem yang kemudian gambaran tentang sistem ekonomi Islam itu kemudian sistem ekonomi yang utuh. Nah, tapi ada kelompok yang sekarang, yang dulu saya sebutkan aja lah ya, Hizbut Tahrir, yang sejak awal kemudian memberikan solusi sistem ekonomi Islam itu secara komprehensif, bukan hanya lembaga keuangan. Salah satu yang sering kemudian disuarakan itu adalah bagaimana sumber daya alam, tambang dan sebagainya itu wajib dikelola oleh negara karena milik umum, haram diserahkan kepada swasta pengelolaannya. Itu kan dibubarkan gitu kan. Akhirnya ruang ruang lingkup dakwah juga agak terbatas gitu kan. Jadi tapi kalau kita lihat dakwah tidak berhenti gitu kan. Kesadaran umat kan semakin kemudian tinggi walaupun mungkin perlu waktu itu kan. Nah, artinya kalau saya melihat jadi bukan sesuatu yang mustahil secara fakta apalagi kalau kita dasarnya itu adalah janji Allah. Sebagai orang yang beriman, kita yakin ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihah la yastakhlifanahum fil ar kama kama ya dan seterusnya itu kan. Jadi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ya, untuk kembali berkuasa. Artinya kita akan kembali menerapkan sistem ekonomi, sistem Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi, itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ayat An-Nur tadi itu memberikan spirit, ya kan? Dorongan bahwa wa'adallahu alladina amanu minkum wa amilu solihah la yastakhlifanahum fil ar ya bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi untuk menggantikan ya sebagaimana sebelumnya mereka juga memimpin. Nah itu dari sisi itikad ya kan. Ya. Nah banyak saya kira kalau
dari sisi eh, sistem pemerintahannya misalnya, gitu kan, itu dalam fase kehidupan umat Islam ada yang disebut dengan fase nubuwah, kemudian fase khilafah alamin haji nubuwah, ada 5 fase itu kan. Kemudian ada berikutnya fase mulkan aldon, kemudian mulkan jabriyatan, dan kemudian kata hadis itu akan kembali yaitu khilafah alamin haji nubuwah. Nah, kita sekarang berada pada era mulkan jabriyatan. Dan Allah kemudian akan menjanjikan dalam hadis yang merupakan bisyarah dari Rasulullah berikutnya itu adalah kembali sebagaimana umat Islam dulu menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai institusi khilafah alamin haji nubuwah. Nah, ini tentu janji Allah. Jadi kalau saya lihat tidak, justru eh, kita melihat itu dengan optimis ya. Dengan optimis, kerusakan-kerusakan semakin memuncak, justru semakin membuka mata lebar umat dan tokoh-tokoh umat bahwa kita sudah tidak lagi kemudian berharap dari sistem ekonomi kapitalis, tidak berharap kemudian dari sistem demokrasi, ya, tidak berharap bisa kemudian eh, mengelola APBN itu kemudian yang adil dan kemudian mensejahterakan rakyat selama masih terkungkung dengan sistem ekonomi kapitalis dan politik demokrasi, ya kan? Maka ketika kemudian kelompok umat itu menyodorkan solusi ya yang radikal ya, yang mendasar yaitu mengganti sistem politik dan sistem ekonominya, itu kemudian menjadi hal yang eh, kemestian untuk kemudian dilakukan ya kan. Nah, itu saya kira itu ya. Jadi titik pentingnya adalah itu bukan sesuatu yang mustahil selama ya tadi kita terus bergerak ya, kemudian dakwah terus menyampaikan kepada umat dua hal tadi, sistem yang rusak ya yang kita pakai sekarang yaitu sistem kapitalis, dan solusinya adalah sistem Islam yang itu merupakan sistem yang diperintahkan untuk diterapkan oleh yang menciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali ya untuk Mas Arif ya. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz. Semoga menjawab Pak Arif. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Desi Ratnasari. Mengapa negara hanya mengandalkan pajak yang mencekik rakyat dan penjualan sumber daya alam ke asing daripada mengelola mandiri aset strategis? Ya, yang pertama kalau kita lihat tadi ya, eh, ini kembali kepada sistem politik dan sistem ekonominya. Jadi kan kalau kita lihat sistem politik dan sistem ekonomi itu dua sisi mata uang yang saling kemudian mempengaruhi itu kan. Nah, kalau konteksnya yang berhubungan langsung, kenapa kemudian pemerintah ya atau negara hanya mengandalkan pajak yang mencekik dan penjualan SDA ke asing daripada mengelola mandiri aset strategis ya, seperti sumber daya alam tadi, ya karena kebijakan ekonominya yang diterapkan ekonomi kapitalis. Salah satu ekonomi kapitalis itu memang haram bahasanya itu negara campur tangan untuk mengelola sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Dengan apa? Dengan liberalisasi tadi atau swastanisasi. Ini menarik. Saya pernah ketika kuliah ya, saya ketika kuliah S3 ada kuliah umum yang memberikannya waktu itu pakar ekonomi lah, orang pemerintahan juga. Dia juga di Departemen Keuangan gitu kan. Dia secara ruhiyah ya itu soleh, artinya secara ruhiyah rajin sholat dan sebagainya. Tapi otak ekonominya otak ekonomi kapitalis gitu kan. Dan seolah-olah pernyataan itu pernyataan dia itu benar itu kan. Jadi gini, ketika dia kuliah umum itu menyampaikan topik gitu kan, salah satu statement dia itu topiknya itu adalah peran negara dalam konteks kesejahteraan rakyat. Dia bilang gini gitu, ini
eh, orangnya itu secara pribadi soleh gitu kan. Ya, artinya secara ritual soleh. Bahkan dia juga yang dulu menggagas, dia bilang eh, eh, ini orang di Departemen Agama, ya kan, bagian anggaran pernah juga ngurus, saya lupa di keuangan lah ya, di Departemen Keuangan. Dia mengatakan gini, salah satu penyebab antrian haji itu panjang itu adalah adanya kredit ya, utang, utang atau pembiayaan kredit haji, uang muka ya yang 25 juta itu. Dan dia bilang, nah dia kritik itu sebenarnya juga dari sisi syara juga dia bilang itu dipertanyakan ya kan. Nah, tapi dalam konteks ekonomi yang umum dia mengatakan ketika saya mendapatkan kuliah umum dari dia, dia bilang gini, negara itu fokus harus ngurus rakyat. Karena itu sumber daya alam serahkan pengelolaannya kepada swasta. Ini kan kapitalis tuh kan, liberalisasi tadi. Jadi memang ya kalau kita lihat paradigma ekonomi kapitalis mengharuskan dan meniscayakan negara itu tidak boleh campur tangan dalam mengelola sumber daya alam. Serahkan itu ke swasta. Cuman bahasanya manis kan? Negara itu tugasnya fokus aja ngurus rakyat. Seolah-olah benar itu kan. Urusan pengelolaan sumber daya alam serahkan kepada swasta, negara itu fokus ngurus rakyat. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan kontradiktif itu kan. Kenapa kontradiktif? Ketika kemudian negara dituntut untuk mengurus rakyat, mensejahterakan rakyat, dari mana kalau sumber daya alamnya itu diserahkan pada swasta? Nah ini apa? Melakukan eksploitasi dan kedoliman dengan jalan pajak. Nah jadi eh, Mbak atau Ustazah Desi Ratnasari itu kan, kenapa kemudian kok pemerintah itu mengandalkan pajak? Ya karena pola pikir yang ada di pemerintahan, pengambil kebijakan, ya pola pikir kapitalis yang menganggap bahwa sumber daya alam itu memang harus pengelolaannya itu diserahkan kepada swasta dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasi. Sementara negara katanya teorinya fokus ngurus rakyat, negara tidak boleh berbisnis gitu kan. Nah ini kan jargon-jargon yang seolah-olah benar, tapi faktanya itu racun gitu kan. Racun kenapa? Karena ini faktanya bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis dan pemikiran itu adalah pemikiran ekonomi kapitalis ya kan. Padahal kalau kita lihat justru ya kan, kalau dalam pandangan Islam tadi sumber daya alam wajib dikelola oleh negara ya, karena masuk dalam kategori milik umum, negara haram menjadikan pajak itu sebagai sumber utama pendapatan negara. Dalam hadis itu sangat nyata kan, al muslim apa eh, yang terkait dengan eh, haramnya ya yang terkait dengan maaf, yang terkait dengan wajibnya pengelolaan sumber daya alam milik umum itu oleh negara, Rasul kemudian menyatakan al muslimuna surakau fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanu haramun ya kan. Jadi umat Islam itu berterikat ya dalam tiga hal dalam hadis ini air, api dan juga hutan ya yang sering kita sebut ini adalah sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum, haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta, wajib dikelola oleh negara. Nah, sementara hadis yang lain justru menguatkan ya haram menjadikan pajak itu sebagai sumber pendapatan negara dengan sabda Rasulullah la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga penguasa yang menjadikan pajak itu sebagai sumber utama APBN-nya. Nah, ini inilah yang kita lihat konsep dasar sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan APBN, ya kan? Tapi dengan ala kapitalis tadi justru malah mengandalkan pajak, sementara sumber daya alam strategis tadi diserahkan kepada swasta dengan alasan liberalisasi dan swastanisasi. Itu ya barangkali, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Desi Ratnasari. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Nuraini Jailani. Assalamualaikum. Afan bertanya,
Alasan apa APBN sistem kapitalis menggunakan prinsip defisit budget? Ya, jadi menarik memang kalau kita bicara terkait dengan sejarah penyusunan APBN atau teori penyusunan APBN ya. Kan ada tiga sebenarnya teori teori dalam penyusunan APBN itu. Ada yang disebut dengan APBN berimbang, ya. Artinya APBN berimbang itu berarti pengeluaran dan eh, penerimaan sama, ya kan? Kemudian ada APBN defisit, di mana pengeluaran itu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Dan yang ketiga ada politik APBN surplus, ya, yaitu di mana pengeluaran itu lebih sedikit dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ketika kemudian Indonesia merdeka, ya, para kapitalis, ya, menyodorkan konsep APBN yang defisit, ya. Walaupun ketika Orde Baru itu menggunakan APBN berimbang, sebenarnya APBN-nya defisit. Kenapa? Karena berimbang itu ditutupi dengan utang, gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa sih sistem kapitalis itu menyodorkan, ya, para kapitalis konsep APBN defisit? Yaitu tadi akan memunculkan kebutuhan akan utang. Makanya itu kan nanti di dalam politik ekonomi karya Abdurrahman Al-Maliki disebutkan bahwa utang itu salah satu alat jerat para kapitalis untuk apa? Untuk mengeksploitasi sumber daya alam, ya kan? Dengan syarat-syarat ketika memberikan utang, dan yang kedua juga untuk mendapatkan langsung dalam bentuk bunga tadi, gitu kan? Nah, jadi kenapa kemudian dikatakan bahwa bukan dikatakan APBN itu dalam sistem kapitalis yang disodorkan, ya, oleh para kapitalis ketika menyusun APBN dengan sistem anggaran defisit tadi, ya salah satunya itu untuk memunculkan utang, ya kan? Untuk mengolah utang itu sebuah kemestian. Makanya kan dulu kalau kita lihat di zaman Orde Baru itu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya kan. Salah satunya itu adalah ya tadi negara harus melakukan pembangunan, ya. Ketika kemudian negara tidak punya dana pembangunan untuk membangun itu, maka ya tadi gunakan utang. Nah, jadi sebenarnya prinsip APBN kapitalis yang selalu defisit itu memang skenario ala kapitalis yang seolah-olah meniscayakan di situ adanya utang, ya. Maka kalau kemudian utang itu ada, ya tadi, ya, mereka kan para kapitalis lah sebagai penyedia utang itu, dan dengan itulah mereka nanti bisa, ya, campur tangan, ya, untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu kebijakan itu untuk kepentingan para kapitalis. Dan sebenarnya ini bukan hanya dalam konteks APBN itu kan, dalam konteks teori perusahaan pun dalam sistem ekonomi kapitalis itu menistayakan itu kan utang itu sebuah, jadi kalau perusahaan ingin maju itu harus utang, gitu kan. Makanya mereka dalam teori-teori kapitalis itu utang itu menjadi salah satu sumber dana untuk apa? Untuk memperbesar atau pertumbuhan perusahaan. Nah, sama juga dalam ekonomi konteks negaranya. Utang itu sebagai sarana teorinya itu katanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal di balik itu adalah jebakan agar, ya, negara itu kemudian terjerat utang. Nah, ketika negara terjerat utang, maka para kapitalis, ya, itu kemudian mengendalikan, ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan memaksakan yang di dalamnya ada tadi liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Dan itu sangat nyata kelihatan hasilnya itu kan. Ketika IMF misalnya memberikan bantuan letter of intent, itu salah satu syaratnya itu adalah ya tadi liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumber daya alam. Itu ya barangkali. Ya, bagaimana Ibu Nuraini Jailani? Apakah ada tanggapan? Bila ada tanggapan atau sudah merasa cukup, bisa memberikan eh, komentar. Cukup Ustadz, Alhamdulillah.
Jazakallah khairan. Ya, Alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Nuraini Jalani. Berikutnya dari akun Anur55. Apakah liberalisasi SDA demi investasi asing adalah bentuk penjajahan gaya baru yang membuat pembangunan hanya bersifat sementara? Iya, jadi jawabannya iya gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat kan pembangunan ala kapitalis, jadi tadi sudah disebutkan ya di slide saya bahwa investasi asing itu kan tadi kan itu digunakan untuk membangun, tapi membangun itu sementara, bahkan sebagian besar pembangunan yang kemudian difokuskan itu kan pembangunan kepada infrastruktur ya yang memang dibutuhkan oleh mereka, bukan dibutuhkan oleh rakyat sebenarnya. Kita lihat kan, lihat zaman Jokowi itu kan, semua pembangunan-pembangunan infrastruktur itu yang lebih dominan itu untuk kepentingan para kapitalis, bukan kemudian untuk kepentingan rakyat. Jadi mereka melakukan investasi, mendorong kemudian terjadi pembangunan, ya ternyata yang dominan pembangunannya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi tadi itu kan kalau kita lihat, ini kan jebakan jebakan penjajahan tadi ya, betul gaya baru itu kan. Jadi misalnya kan eh, negara bukan negara maupun juga para kapitalis itu investasi ya. Syarat investasi itu misalnya jalan harus bagus karena mereka agar transportasi untuk eh, eksploitasi sumber daya alam termasuk menjual dan sebagainya lancar. Nah, maka mereka menuntut tadi itu kan eh, hasil ya bukan hasil ya dana investasi asing itu salah satunya juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur tadi gitu. Nah, sehingga kelihatan kan seolah-olah maju di beberapa daerah misalnya kelihatan jalan bagus dan sebagainya, tapi yang nikmati ya kebanyakan itu oligarki, para kapitalis. Rakyat ya tadi buktinya kan jalan tol aja kan rakyat harus membayar dengan biaya yang mahal gitu kan. Jadi memang tadi investasi asing itu ya ya memang betul penjajahan gaya baru ya yang seolah-olah ada pembangunan tapi pembangunan itu ya sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, lebih dominannya untuk kepentingan mereka sendiri gitu kan. Jadi ketika dulu waktu tsunami Aceh itu kan banyak kemudian pembangunan ya ternyata kelihatan ternyata pembangunan itu untuk apa? Untuk melancarkan eksploitasi tambang yang mereka lakukan gitu kan. Jadi ya kalau itu tidak ada kepentingan oligarki kapitalis maka ya pembangunan itu nggak jalan atau nggak menjadi prioritas lah minimal ya. Misalnya kan kita sering lihat kan ada masyarakat ya tidak punya jembatan mau sekolah bergelantungan gitu kan. Ya kenapa tidak dibangun? Karena di situ tidak ada kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis. Tapi kalau ada kepentingan kapitalis, jalan bagus, jembatan kemudian disiapkan, ya, ya memang ada sih dampaknya sebagian masyarakat ikut menikmati. Tapi tadi pembangunan itu kemudian dilakukan sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat secara khusus, kepentingan rakyat itu mendompleng untuk kepentingan para kapitalis. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Berikutnya dari Ibu Nura. Dalam diskursus APBN Syariah, para ahli sering menekankan pentingnya optimalisasi milkiyah ammah atau kepemilikan umum. Bagaimana mekanisme operasionalisasi aset strategis negara dalam kerangka syariah? Ya, jadi kalau kalau kita lihat ini kan masalah teknis ya sebenarnya, tapi intinya secara filosofi di dalam pandangan Islam tentu pengelolaan sumber daya alam itu kan dua kan yang menjadi syarat bahwa pengelolaan sumber daya alam itu akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama sistem pengelolaannya kemudian sesuai dengan sistem syariah ya. Yang kedua ya
pengelolanya itu amanah, terbebas dari korupsi. Nah, kalau kita lihat ya, dengan sistem Islam yang kemudian ketat ya, dengan dasar keimanan, ketundukan pada syariat Islam, saya kira insya Allah itu kan pengelolaan aset yang strategis itu bisa dilakukan secara amanah itu kan. Dan ketika kemudian Islam diterapkan selama kurang lebih 14 abad, walaupun ada penyimpangan, ya, itu tidak separah ya penyimpangan dalam sistem kapitalis, gitu kan. Jadi memang tidak menafikan lah yang namanya manusia, dia punya juga syahwat, dia juga tidak maksum. Ada mungkin satu dua orang yang juga korup, satu dua orang yang juga apa istilahnya itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, umat, ya. Ya ada lah, tapi secara umum ya kita lihat ya pengelolaan sumber daya alam itu dirasakan manfaatnya itu oleh rakyat ya kan. Jadi ya memang sistemnya itu meniscayakan memang orang untuk amanah gitu kan. Kalau orang yang tidak amanah itu sulit untuk berada dalam sistem itu gitu kan. Nah, sebaliknya sistem kapitalis meniscayakan pengelolaannya itu adalah orang yang buruk gitu kan, yang sejalan dengan karakteristik sistem. Maka meniscayakan orang yang baik itu terpental. Ya. Maka bahasa eh, Pak Mahmud ya kan, MD itu kan dia mengatakan dalam sistem kapitalis, ya walaupun saya nggak setuju juga pernyataan dia itu kan, orang baik pun kalau bahasa dia kan malaikat ya kan analoginya. Kalau bahasa saya sebenarnya orang baik pun akan berubah menjadi setan ketika dia masuk ke dalam sistem kapitalis ya. Tapi sebaliknya kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika menjelaskan tentang sistem Islam yang diterapkan di Madinah, beliau menyebutkan Al-Madinah Kalkir. Jadi Al-Madinah jadi kota Madinah. Sebenarnya bukan kotanya ya sebenarnya. Sistem yang diterapkan itu laksana tungku pembersih. Kalkir itu artinya tunggu pembersih. Tungku itu, ya. Artinya siapapun yang masuk itu akan menjadi dipaksa untuk baik ya. Ya walaupun tadilah bahwa karena pelaksananya manusia maka eh, istilahnya itu ya pastilah ada sedikit banyaknya penyimpangan karena manusia bukan malaikat. Nah, jadi secara teknis nanti agar operasionalisasi aset strategis ini dikelola untuk kepentingan rakyat tadi, makanya kan nanti sistemnya jelas sesuai dengan sistem syariah ya, harta milik umum dikelola oleh negara. Nah, nanti juga ada pengelolanya itu ya jelas pengelola yang amanah. Maka ya berlaku juga fit and proper test misalnya apakah dia capable kan biasanya orang yang tidak amanah itu salah satunya tidak capable mulai dari penerimaan karyawannya mungkin juga dari sisi karakteristik skill yang kemudian dibutuhkan itu betul-betul juga akan transparan dan profesionalisme dalam pengelolaannya sehingga dengan transparansi dan profesionalisme ya dengan tadi dalam bahasa manajemen serahkan ya eh, sesuatu itu kepada ahlinya, yaitu akan mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam atau penyimpangan dalam perilaku para pejabat atau pengelola negara. Itu ya barangkali, wallahu alam. Ya, Alhamdulillah, semoga menjawab eh, Ibu Nura, kemudian dari Ibu Tati. Assalamualaikum Ustaz. Yang kita khawatirkan dalam sistem ekonomi kita hari ini adalah pewarisan hutang ribawi lintas generasi. UNICEF memberikan penekanan bahwa transisi bonus demografi generasi muda sedang dibayangi oleh tantangan sosiologis dan ekonomis yang berpotensi menjadi bencana demografi. Di titik akhir evaluasi apakah defisit APBN bernilai ratusan triliun ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai capital investment masa depan atau sekedar mekanisme penambal lubang stabilitas politis jangka pendek. Mengapa defisit APBN berulang dan secara sistematis mewariskan kebangkrutan moral? Prinsip ekonomi berbasis utang
debt-driven ekonomi menormalisasi pencurian produktivitas dari generasi masa depan untuk membiayai inefisiensi gaya hidup pemerintahan saat ini. Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini, Afwan? Ya, ini cukup banyak, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, yang terkait dengan eh, tadi ya. Kalau kita bicara terkait dengan defisit yang dikeluarkan APBN, nyaris itu bukan untuk capital investment, bukan investasi modal sebenarnya. Tapi justru lebih banyak itu pemborosan dan juga untuk pengeluaran biaya politik gitu kan. Jadi utang, kenapa kemudian utang itu tidak memberikan dampak juga secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun juga untuk kesejahteraan rakyat? Karena utang itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak strategis, ya kan? Tapi hanya untuk kepentingan politik juga kadang-kadang itu kan. Sementara kan bunganya terus cair. Misalnya itu kan, utang untuk membangun IKN, utangnya jeblok, utangnya tetap kan, tapi dampaknya ekonominya nggak ada. Utang untuk membiayai kereta cepat misalnya, itu kan proyek aja. Jadi bahasanya itu utang-utang itu banyak digunakan untuk pendekatan proyek, bukan untuk kepentingan tadi dalam konteks capital investment. Sehingga akhirnya apa? Betul yang dinyatakan oleh Mbak tadi bahwa utang itu ya sebenarnya defisit APBN yang salah satunya eh, ditutup dari utang itu adalah dalam langkah tadi, bukan untuk investasi masa depan, ya kan? Tapi untuk menjaga kepercayaan rakyat dalam kata tanda kutip atau stabilitas politik jangka pendek agar diterima lagi, dipilih lagi misalnya, agar ya masyarakat diam. Nah, karena itu kalau kita lihat eh, pengeluaran ya untuk pendidikan dan kecerdasan rakyat itu kan nyaris itu tidak menjadi prioritas. Jadi contoh aja ya, saya sering mendapatkan perbandingan. Ini sebenarnya masih masih kapitalis kapitalis juga, cuman aromanya mungkin agak sedikit kapitalis. Ada yang sangat kapitalis. Malaysia misalnya membangun ya pembangunan ekonomi walaupun juga sama ala kapitalis itu ada prioritas ya untuk membangun sumber daya alam. Jadi capital investmentnya itu kemudian lebih diperhatikan. Maka kalau kita lihat itu lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Padahal awalnya Malaysia itu justru banyak belajar dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia justru tadi kan. Jadi capital investment itu nggak ada itu kan. Yang ada itu hanya untuk tadi kepentingan-kepentingan pragmatis para politikus. Bahkan jujur aja, salah satu kritikan terkait dengan MBG hari ini, kita kan sudah pernah bahas itu kan, antara honor SPPG dengan kemudian guru itu kan sangat jauh, gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa memang defisit anggaran itu bukan untuk apa istilahnya itu investasi di masa depan, tapi lebih pada ya tadi untuk memperkaya atau untuk balas budi atas dukungan politik dari para oligarki atau kelompok-kelompok tertentu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan, tapi justru yang dihasilkan itu adalah beban ekonomi dalam bentuk apa? Tadi dalam bentuk bunga utang gitu kan. Yang akhirnya ya tadi lagi-lagi kemudian rakyat yang dikorbankan. Itu yang pertama itu kan. Yang kedua, mengapa defisit APBN berulang kali dan secara sistematis mewariskan kebangkrutan moral tadi itu kan? Karena ya sumber eh, untuk menutupi defisit APBN dalam bentuk utang tadi kembali ke jawaban pertama, tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif ya, tapi lebih banyak utang itu kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik gitu kan, menguatkan posisi politik bukan kemudian menguatkan ekonomi. Makanya kalau kalau kita lihat kan eh, negara kita itu terkenal korupnya luar biasa. Jadi saya sering sampaikan utang itu kadang-kadang jadikan sarana untuk korupsi. Makanya kalau kita lihat negara-negara donor yang memberikan utang kepada Indonesia itu
ya mereka ya seneng aja itu kan, karena utangnya akan kembali. Di sisi lain juga bunga terus mereka dapatkan, dan yang berikutnya mereka juga bisa mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi keuntungan mereka para kapital itu berlipat, ya kan. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi tadi mewariskan sebenarnya bukan kebangkrutan secara moral, tapi yang juga kebangkrutan secara ekonomi, ya, dengan tadi semua sumber daya alam yang strategis itu akhirnya kemudian dikuasai oleh swasta, baik asing maupun lokal, ya kan. Nah, yang terakhir, prinsip ekonomi berbasis utang, debt driven economy, itu menormalisasi pencurian produktivitas dari generasi masa depan untuk membiayai inefisiensi gaya hidup pemerintahan saat ini. Ya, memang itu realitas kalau kita lihat ya. Jadi, utang itu kan digunakan untuk menutupi, misalnya kan, ketidak, bukan ketidak, untuk menutupi dari defisit APBN yang itu kemudian tidak bisa ditambal atau dari pajak, ya, dan sumber daya alam. Akhirnya kemudian dimunculkan utang. Sisi lain juga banyak pemborosan-pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh yang dikritisi oleh Terelie, kan, misalnya itu kan. Tere siapa? Lupa saya, Tere lah pokoknya. Salah satu kritikus ketika bicara tentang efisiensi itu kan. Efisiensi juga kebijakan efisiensi hari Jumat libur itu belum tentu juga betul-betul kena sasaran, ya kan. Karena justru sumber-sumber pemborosan, inefisiensi itu kemudian dibiarkan terus menganga. Presidennya sendiri jalan keluar apa, jalan-jalan keluar negeri terus, ya kan. Terus juga mobil-mobil dinas misalnya terus juga diberikan. Kemudian juga, nah banyaklah yang lain-lain itu kan. Kata DPR, gaya hidupnya, ya, kemudian kendaraan dinasnya, rumah dinasnya, pakaiannya dan sebagainya, itu memang ya menunjukkan bahwa eh, penggunaan anggaran itu tadi banyak yang tidak tepat sasaran. Akhirnya apa? Akibat kemudian tidak tepat sasaran kan inefisiensi yang harus kemudian dibayar atau dibebankan oleh pemerintah berikutnya. Pemerintah berikutnya melakukan hal yang sama. Akhirnya tadi ya semakin kemudian utang semakin numpuk, maka ekonomi kemudian semakin sulit, ya. Nah, kalaulah kemudian rakyat ini tidak segera sadar, ya maka negara kita itu betul-betul akan mungkin ya suatu saat akan seperti Ethiopia mungkin, ya. Sumber daya alamnya habis, ya kan. Sementara rakyat kemudian hidup dalam kesengsaraan. Nah, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, gitu kan. Kita segera sadar bahwa eh, selama ini ya terjadi kerusakan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis dan politik demokrasi, sementara sebenarnya Allah telah menganugerahkan sumber daya alam kita yang melimpah ruah, gitu kan. Nah, itu barangkali ya mudah-mudahan tumbuh kesadaran sebelum betul-betul habis semua, gitu ya. Walaupun sekarang juga sudah nyaris sebenarnya sumber daya alam kita itu sudah habis, ya kan. Hutan, kemudian tambang itu kan sudah dieksploitasi tanpa memperhatikan kepentingan masa depan, gitu. Itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga menjawab Ibu Tati. Berikutnya dari Bu Nura, Ustaz. Lanjutan pertanyaan, ekonomi kapitalis diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas. Apakah tidak ada kritik terhadap sistem ini? Bagaimana teori kapitalis ini bisa diterima dan bertahan sebagai sesuatu yang dianggap benar? Ya, jadi kritik saya kira ada, gitu kan. Cuman kan tadi ya, mungkin ada dua jenis kritiknya, ya. Kritik yang hanya ya sifatnya itu teknis dan administratif, ya. Artinya
sistem ekonomi kapitalis dikritik, tapi solusinya dengan sistem ekonomi kapitalis juga. Nah, itu yang banyak terjadi itu kan. Ya. Yang kedua, ya kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada ideologinya. Ya. Nah, ini yang saya kira jarang. Ya. Sehingga akhirnya walaupun di kampus-kampus juga ada kritik ya, tapi ya kritiknya itu tidak signifikan. Kenapa? Karena kritikannya itu hanya pada tataran administratif dan teknis, tidak kemudian mengkritik sistem ekonomi kapitalis dari sisi ideologi itu kan. Nah, kan itu yang harus kemudian kita lakukan sebenarnya kritiknya itu secara ideologis ya kan. Bukan hanya sekedar urusan teknis dan administratif ya. Jadi misalnya itu kan ketika berbicara tentang pengelolaan APBN itu kan, kritiknya hanya sebatas utang tidak tepat sasaran pembiayaannya. Tidak pernah kemudian secara konsep bahwa di dalam Islam, dalam sistem Islam misalnya utang itu sesuatu yang diharamkan. Pajak misalnya itu kan dalam sistem ekonomi kapitalis ya itu kemudian dikritik. Kenapa? Karena pajaknya itu terlalu memberatkan dan alokasi tidak transparan dan sebagainya. Bukan pada akar masalahnya bahwa di dalam Islam pajak itu kemudian tidak boleh atau diharamkan sebagai sumber utama APBN. Jadi itu sebenarnya kritik ada itu kan, tapi kritik itu tidak ke arah sistemis ideologis bukan. Lebih banyak kritik itu kepada teknis dan administratif. Ya. Nah, karena itu ya eh, harus kalau ingin kemudian terjadi perubahan, memang kritiknya itu harus pada tataran mendasar dan ideologis dan sistemik gitu kan. Nah, ini yang memang jarang gitu kan yang dilakukan ya. Kenapa? Ya tadilah dakwah mungkin belum eh, merata ya, belum ya istilahnya itu menyentuh secara umum para intelektual. Bahkan mohon maaf, intelektual yang sudah sadar pun karena dengan kriminalisasi dan juga ya istilahnya itu label-label yang jelek seolah-olah ya radikal, kemudian juga anti NKRI dan sebagainya bagi yang menyodorkan perubahan sistem, akhirnya membuat intelektual yang sudah sadar pun tiara. Nah, akhirnya kan tadi yang menyuarakan kritik terhadap sistem itu kemudian dianggap eh, membahayakan. Nah, akhirnya orang mau mengkritik hanya pada tataran teknis dan administratif ya. Nah, ini yang saya kira memang harus kita perbaiki itu kan dan harus kita lakukan. Maka bagi para intelektual ya, mari kita kritik itu terhadap sistem terutama kapitalis itu bukan hanya pada tataran teknis dan uslub ya administratif, tapi yang harus kita kritik ekonomi kapital itu dari sisi mendasar. Nah, kalau kritiknya ada kritik filosofi dan mendasar, maka kita akan sampai kesimpulan bahwa sistem ekonomi kapital itu bukan diperbaiki, tapi harus diganti, gitu kan, oleh sistem ekonomi Islam. Itu ya barangkali. Ya, Alhamdulillah. Semoga menjawab Ibu Nura. Berikutnya terakhir Ustadz, pertanyaan dari Ibu Yayah Komaria. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya pada 27 Maret 2026 yang menyebut APBN aman memicu pertanyaan epistemologis. Aman dalam kerangka apa? Apakah keamanan tersebut hanya bersifat administratif atau memiliki keberlanjutan sistemik? Apakah para elit politik tersandra oleh kepentingan mereka sendiri sehingga memilih melanjutkan sistem kapitalisme? Ya, intinya adalah sebenarnya pernyataan aman itu juga aman dalam perspektif kapitalis, bukan aman dalam perspektif realitas maupun juga perspektif Islam. Misalnya kita lihat gitu kan, kenapa kemudian utang itu aman kan selalu bahwa utang itu aman selama masih di bawah 3% dari PDB. Ini kan sebenarnya secara konsep pun sudah dikritik sebenarnya. Tapi kan itu kan alat ukur yang kapitalis. Belum alat ukur yang sebenarnya ini aja masih diperdebatkan itu kan.
Kenapa diperdebatkan? Kalau kita bicara terkait dengan eh, bahwa PDB, utang besar utang itu dihitung dengan PDB, itu sebenarnya nggak pas juga. Ya. Ini juga sesama ini tadi ya, sesama teori kapitalis pun itu ada perbedaan pendapat. Apalagi kalau aman itu dari sisi ideologis dalam konsep Islam. Secara kapitalis pun juga ada yang mengatakan bahwa eh, katakanlah kan tadi kan standar utang APBN defisit bukan utang ya defisit APBN itu 3% ya 3% dari PDB atau jumlah utang itu sekian persen dari PDB masih dianggap aman. Padahal kalau kita bicara terkait dengan PDB itu adalah pendapatan bruto ya pendapatan domestik bruto. Maka tidak bisa kemudian dijadikan standar untuk menilai ya keamanan utang negara. Kalau mau kemudian standarnya ini masih sama-sama kapitalis itu kan yang mengkritik. Kalau mau itu standar itu bukan PDB, tapi PNB, penerimaan bersih atau pajak bahkan rasio pajak gitu kan terhadap pajak karutnya. Kenapa? Karena itu lebih menyentuh gitu kan. Karena yang namanya PDB ini kan aman perspektif Menteri Keuangan itu aman yang tadi itu kan. Jadi masih aman karena ya belum melebihi standar buruk dalam konteks rasio utang terhadap PDB. Padahal PDB itu kan pendapatan domestik bruto yang di dalamnya itu ada pendapatan asing gitu kan atau pendapatan swasta. Nah, yang sebenarnya itu tidak bisa digunakan untuk membackup utang gitu kan. Yo pendapatan swasta gitu kan. Nah, ini contoh. Jadi memang betul bahwa aman itu aman dalam paradigma kapitalis, ya. Tidak aman kalau kita melihatnya dari sisi ideologi, apalagi Islam itu kan. Dari sisi kapitalis sendiri ada yang mengatakan bahwa pernyataan utang itu aman dikaitkan dengan PDB itu juga tidak tepat, ya kan. Nah, apalagi kalau kita bicara Islam. Jadi aman itu ya tadi masih dalam kerangka kapitalis. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, apakah ya elit politik itu tersandera oleh kepentingan mereka? Bisa iya, bisa tidak. Ada dua kemungkinan ketika ya orang masih nyaman dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Yang pertama karena kebodohan dan yang kedua memang karena kepentingan ya. Artinya kebodohan itu memang menurut dia ya ekonomi kapitalis itu ya ekonomi yang terbaik. Tinggal bagaimana penerapannya itu. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan orang yang bodoh gitu kan. Ya, bodoh dalam artian dia nggak mengerti sistem lain, sistem alternatif selain sistem ekonomi kapitalis, yaitu apa? Sistem ekonomi Islam. Yang kedua sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis itu rusak, tapi dia diuntungkan. Nah, sebenarnya yang paling bahaya ini yang kedua ini, itu kan. Orang yang sadar bahwa sistem ekonomi kapitalis itu rusak, tapi dia kemudian pertahankan karena menguntungkan dia dan kelompoknya. Sementara yang kalau yang bodoh ketika diajarkan, disampaikan, oh ini misalnya sistem ekonomi yang baik ya, ya maka ya biasanya dia akan berubah. Tapi kalau orang yang sudah sadar bahwa sistem ekonomi kapital itu brok, tapi dia pertahankan karena menguntungkan dia dan kelompoknya, nah ini yang saya kira yang sulit, ya kan? Karena dia orang yang sudah hidup nyaman dengan sistem yang rusak gitu kan, yang dia sadar dan dia tidak akan melakukan perubahan. Beda kalau yang bodoh tadi kan, ya setelah kemudian dia sampaikan, oh ternyata ekonomi kapitalis itu rusak, ini solusi ekonomi Islam, nah maka dia akan berubah gitu kan. Kalau pemahaman dia juga berubah tadi. Itu ya barangkali, wallahu a'lam bishawab. Cukup saya kira ya, udah jam 10 ternyata. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement. Ya, tugas kita sebenarnya dengan judul di diskusi malam ini bahwa defisit APBN menunjukkan kerapuhan sistem ekonomi kapitalis sebenarnya secara nyata dan realistis dan fakta itu tidak bisa dibantah lagi.
bahwa sistem kapitalis, ekonomi kapitalis hanya mendatangkan kesengsaraan dan kemudorotan. Karena itu, ya sudah saatnya kita dakwahkan dan kemudian juga sampaikan dan juga perjuangkan agar sistem kapitalis ini kemudian kita hentikan, kita ganti kemudian dengan sistem ekonomi Islam. Ya, itu barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, defisit APBN berulang terjadi, bukti ekonomi kapitalisme rapuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Dr. Alim Nasim dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya. Nah, karena itu ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Dan kita cukupkan pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Syukur Ustaz. makasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Jazak malam, selamat jazak istirahat. jazakallah Ustaz. Yuk. Ya, selamat beristirahat Ustaz. Alhamdulillah betul Bapak Ibu jazakallah khair. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan insya Allah kita ketemu di kajian yang akan datang. Untuk diri kami selamat beristirahat. Assalamualaikum.